Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Yang saya muliakan Al-Ustaz Dr. Muhammad Yahya, yang saya muliakan tamu spesial kami dari Malaysia yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati juga Ustaz Ali, Chairman Tazkiyah, Ustaz Abidin, CEO Tazkiyah, dan teman-teman semuanya yang saya hormati. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, dan mudah-mudahan kita semuanya orang-orang yang pandai untuk bersyukur dalam memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sebelum kami serahkan kepada Al-Ustaz Muhammad Yahya, mari kita sama-sama buka acara pada siang hari ini, yaitu kajian tafsir tematik yang alhamdulillah bisa terlaksana pada hari Kamis ini, yang biasanya kita laksanakan pada hari Sabtu. Insyaallah untuk bulan berikutnya mudah-mudahan bisa kembali ke awal. Mohon maaf kepada Ustadz Yahya karena merubah jadwalnya. Mudah-mudahan untuk berikutnya kembali ini sehingga tidak mengganggu jadwal beliau. Tapi terima kasih telah sampai ke sini. Mari kita sama-sama buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustaz Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwafillah rahimakumullah, jajaran pimpinan Tazkiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para asatidz, tamu dari Kuala Lumpur yang semoga perjalanannya menjadi perjalanan yang barokah. Amin Allahumma amin. Rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini mungkin tidak terlalu merujuk ke tema pendidikan, tapi kita tetap berusaha untuk melihat dari kacamata pendidikan, karena sekarang ini di Indonesia masih lagi rame-ramenya Reinhard Sinaga. Saya mau kita melihat orientasi seksual yang menurut saya ini juga penting untuk kita bicarakan di pendidikan. Karena sebagaimana yang sudah maklum kita ketahui, bahkan
pesantren tradisional zaman dahulu adalah salah satu tempat yang agak prihatin memang kita membicarakan, dikaitkan dengan mungkin bukan homoseksualitas tapi sudah nyerempet-nyerempet ke homoseksualitas, dan ini juga harus menjadi concern kita di lembaga pendidikan karena hampir semua orang yang menjadi gay dan lesbian ketika ditanyai semuanya menyatakan bahwa dia juga tidak pernah tahu kenapa menjadi gay dan lesbian. Jadi ini bisa menimpa siapapun saja, dan karena itu harus menjadi concern kita. Saya ingin ngawali dari situ, nanti baru kita melihat kisahnya kaum homoseksual yang direkam oleh Al-Quranul Karim di banyak ayat. Tapi kita hanya akan fokus ke surat Hud dari ayat ke-69 insya Allah, sampai nanti kita selesai membicarakan tentang satu kaum yang bahkan oleh Al-Quran tidak disebut namanya. Menarik ya, untuk kaum yang lain disebut Ad, Thamud, tapi kaumnya Nabi Lut tidak disebut oleh Al-Quran Karim, kaum Lut. Misalnya untuk Nabi Saleh tidak disebut kaum Saleh, tapi disebut Thamud. Kaumnya misalnya yang lain disebut oleh Al-Quran, tapi untuk kaumnya Nabi Lut tidak ada disebut dengan namanya. Kenapa? Karena terlalu jelek. Sampai Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut. Salah satu ciri dari kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah, atau ketidaksukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluk adalah kalau Allah tidak mau menyebutnya. Dan kaum ini disebut oleh Al-Quran tidak menggunakan namanya, tapi cuma disebut sebagai kaum Lut. Yang kedua, ini juga menjadi kaidah buat kita. Kalau seseorang itu terlalu jelek, semestinya memang tidak usah kita ungkapin kepribadiannya dan seterusnya. Karena itu Quran juga menggunakan kalimat kaum Lut di dalam Al-Quranul Karim. Menarik ya? Mereka mengalami reverse fitrahnya, dari yang mestinya laki-laki menyukai perempuan, di reverse, laki-laki menyukai laki-laki. Allah hukumannya juga mereverse juga ya, yang tinggi dijadikan rendah ya, dirubah semuanya, hukumannya sesuai dengan tindakannya. Menarik nanti kalau kita perhatikan. Saya ingin ngawali dari seksualitas. Sampai tahun 70-an American Psychological Association atau APA itu masih menganggap bahwa homoseksualitas itu sebagai mental disease atau mental disorder atau penyakit mental. Tapi menarik, begitu boomingnya dan masifnya kampanye LGBT ini tahun 75, American Psychological Association ini sudah menganggap bahwa homoseksualitas itu bukan lagi mental disease. Dan pada tahun 95 mereka sudah menyatakan bahwa homoseksualitas itu adalah salah satu cara untuk menyalurkan hasrat seksual, dan itu fully sepenuhnya normal. Karena itu kalau ada orang yang menganggap homoseksualitas sebagai sesuatu yang tidak normal, maka sesungguhnya orang itu yang tidak normal. Karena sejak tahun 95 sebenarnya Ikatan Psikolog Amerika itu mendefinisikan homoseksualitas sebagai sesuatu yang normal saja adanya. Bayangkan, itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat dari data ini, sebenarnya sesuatu yang masih baru diakuinya homoseksualitas. Tapi yang menarik, kajian yang lebih menarik lagi, misalnya dari salah seorang pakar ilmu sosial yang sangat terkenal dan pelaku homoseksual juga, pinternya seperti Einstein, tapi orangnya menarik, Michel Foucault dari Prancis misalnya, dia menulis History of Sexuality, dan dia melihat istilah homoseksualitas itu baru muncul tahun 1800-an ketika Queen Victoria, Ratu Victoria
itu menginginkan bahwa homoseksualitas tidak ada lagi di Inggris. Karena dia hanya kepingin menjadi satu-satunya perempuan yang menjadi istri dari suaminya lah tentu saja. Maka kemudian polisinya di Inggris saat itu, siapapun yang melakukan hubungan seksual sesama jenis, maka dia dikategorikan sebagai orang yang mengidap penyakit. Dan disediakan lembaganya, disediakan dokternya, sehingga kalau ada orang yang melakukan perbuatan seksualitas, kemudian ditreatment sebagai orang yang sakit. Dan itu baru menjadi booming tahun 1900-an awal. Dengan muncul istilah yang dikenal dengan istilah homo heteronormativity istilahnya. Jadi ini semacam dalil kalau orang tidak mengikuti heteronormativity, maka orang ini dianggap berpenyakit sosial atau berpenyakit mental. Maka bagi Michel Foucault sebenarnya seksualitas itu persoalan sosial, persoalan kultural dibentuk oleh masyarakat. Orientasi seksual itu sebenarnya sejak dari dulu sudah ada, orang laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Maka istilah homoseksualitas atau heteroseksualitas bagi orang seperti Michel Foucault adalah sesuatu yang diimposkan kepada kita. Karena itu dia membebaskan diri. Orang mau menjadi homoseksual, mau menjadi heteroseksual, maka sekarang macam-macam ya. Ada yang menjadi aseksual, orang yang sudah tidak tertarik lagi sama seksualitas. Ada yang tidak mau dikasih tahu, masih searching, bayangin. Ada kelompok yang namanya masih searching. Sekarang istilah orientasi seksual itu tidak hanya LGBT, masih banyak belakangnya. Saya lupa semuanya lah. Ada QIA, macam-macam, panjang masih. Ada kelompok yang tidak mau didefinisikan. Kamu suka laki-laki atau suka perempuan, tidak mau. Masya Allah ya, menarik. Nah, kalau kita melihat semuanya ini, pertanyaan paling dasar adalah, karena kita ini orang beriman, apakah sesungguhnya nature kita sebagai manusia ini, termasuk orientasi seksual kita? Karena kalau kita buka kajian di dalam Islam, manusia itu biasanya, meskipun ada sebagian menyatakan ini kalau diurut-urut sebenarnya pikirannya Aristoteles. Tapi kalau kita melihat Imam Ghazali pakai ini, ya, termasuk nanti Ibnu Mishkaweh juga pakai ini, yang melihat bahwa di dalam diri kita ini Allah letakkan 3 kekuatan yang terkenal dengan kuwatul ghadab, ya, kuwatul syahwah, sama kuwatul aqliyah. Maka kuwatul syahwat itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang Allah letakkan dalam diri kita. Tetapi yang menarik, kalau dari awal cara kita berpikir adalah bahwa diri kita ini terdiri dari 2 bagian, ini masih mendasari dulu ya. Misalnya ada ruh, ada jasmani, maka sebenarnya kuwatul jasad, kuwatul ghadab sama syahwat itu munculnya adalah dari syahwat kita. Kalau kita mensepakati bahwa hakikat diri kita ini sesungguhnya adalah ruhani kita, maka sesungguhnya kalau kita mengidentifikasi diri kita, sebenarnya identifikasinya bukan bergantung kepada jasad kita, tapi bergantung kepada ruh kita. Nah sekarang ini orang mau mendefinisikan identitas itu diukur dari jasadnya. Sehingga kalau dia bilang I am gay, being gay itu that's my identity. Ya, being lesbian itu identitinya dia sekarang. Sudah ke arah sana orang sekarang menggiringnya. Dan kita hidup di suasana yang kayak demikian. Kenapa saya concern membicarakan ini? Karena saya, Ustadz Ali, Ustadz Abidin, misalnya Ustadz Rozak, insya Allah lahir dari suasana kultural dan sosiologis yang masih normal. Sehingga fitrah kita ini normal. Insya Allah Ustadz Rozak masih ingatlah, santriwan dengan santriwati itu, jaraknya 10 meter waktu di pesantren, jalan papasan, itu sudah nyerendeng dulu. Insya Allah pun nyetrum itu dulu. Magnetnya sangat kuat zaman itu. Zaman saya lah minimal. Sama Ustadz Rozak. Kalau enggak, ya enggak normal berarti. Pasti begitu dulu. Jalan ketemu aja. Wes gitu itu. Software wes sudah begitu. Jadi fitrah kita ini normal.
zaman dahulu. Ya. Melihat aurat itu istimewa zaman dahulu. Beneran itu istimewa melihat aurat itu. Zaman saya kuliah di Surabaya, aurat yang paling top itu, zaman itu, pornografi yang paling top itu adalah kartu remi. Yang depannya kartu remi, belakangnya gambar orang bugil. Kenapa saya tahu? Karena saya dulu ngelesin waktu zaman kuliah itu, pulang jam 10 malam, 11 malam. Dan angkotnya selalu ke Joyoboyo. Kalau menuju Joyoboyo itu, nanti ada orang gerombol. Saya sering nginceng, apa sih? Jualan kartu remi itu. Jualannya harus malam hari. Dan kalau orang punya itu, istimewa zaman itu. Maka akses untuk melihat aurat itu susah zaman dahulu. Televisi belum seperti sekarang. Maka kuwatul syahwat itu yang ada pada diri laki-laki normal. Insya Allah yang mengalami deviasi itu sangat minimalis lah. Sangat minimalis. Nah sekarang bayangin kenapa kita concern membicarakan ini. Karena sekarang culture kita sudah jauh berubah. Orang melihat aurat itu sudah tidak mewah lagi hari ini. Dulu saya sering bertanya kepada mahasiswa saya, di kelas ini siapa yang belum pernah nonton film porno? Sekarang kalau saya tanya, tidak ada satupun mahasiswa dan mahasiswi yang berani angkat tangan. Siapa di antara kalian yang belum pernah nonton film porno? Tidak ada satupun yang angkat tangan. Dan insya Allah kalau pertanyaan itu kita kasih kepada junior high school, insya Allah juga semuanya tidak ada yang angkat tangan. Karena hatta anak-anak junior high school, anak SMP, sekarang sudah melihat pornografi. Bagaimana tidak, wong di setiap HP-nya dia bisa mengkonsuminya. Dia buka YouTube saja, sudah sebegitu mudahnya. Satu, melihat aurat itu bukan sesuatu yang amazing lagi. Udah biasa, udah seperti jajanan pasar, yang pertama. Yang kedua, zaman kita, insya Allah, melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang ideal. Puncak kebahagiaan itu adalah kalau menikah. Ideal, punya istri, indah, punya anak, happily, sudah semuanya kebahagiaan adalah rumah tangga. Hari ini anak-anak kita dijajakan dengan bahwa rumah tangga itu bukan ideal. Kita disukui orang selingkuh, tiap hari orang menonton kayak begitu itu. Perselingkuhan di rumah tangga, KDRT, abuse of power dari suami dalam rumah tangga, cekcok, dan tiap hari orang mengkonsumsi kayak begitu sekarang. Anak-anak kita melihat itu. Dulu belum ada kayak begitu, enggak ada dulu kayak begitu itu. Kemudian orang memikir itu masih yang dua. Yang ketiga, kita ini sekarang ngelihat orientasi seksual itu semuanya diperlihatkan. Mau yang lesbian, mau yang macam-macam. Sehingga ini yang penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Karena sangat boleh jadi kemudian ada anak-anak kita yang kemudian orientasi seksualnya berubah dari fitrahnya. Ini yang kemudian menarik untuk kita pikirkan. Ada sekian banyak contohnya. Saya ada teman yang dari SD, SMP, SMA, semuanya sekolah di sekolah Islam. Tapi begitu dia masuk uni, anaknya menjadi gay. Orang tuanya shock. Dan dia nggak tahu apa yang terjadi pada anaknya. Kata dia, dari keturunan ayah saya semuanya tidak ada yang gay. Dari saya juga tidak ada yang gay, Ustaz. Anak saya sekarang jadi gay, dia posting dengan pacarnya di Facebooknya. Dan dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Maksud saya, menjadi gay dan lesbian itu bisa terjadi tidak hanya kepada orang lain, juga bisa terjadi kepada anak-anak kita tanpa kita ketahui. Bisa terjadi pada anak-anak murid kita tanpa kita ketahui. Dan karena itu ini penting untuk menjadi pikiran kita dan concern kita, terutama di lembaga pendidikan. Karena orientasi seksual itu juga menjadi hal yang harus menjadi concern kita. Karena kalau enggak nanti orang berubah. Apalagi sekarang bayangin ya, dengan semua yang saya jelaskan, ditambah lagi dengan bacaan yang menyatakan bahwa menjadi gay, lesbian, dan segala macam, that's normal.
Saya kasih contoh, swab, ada banyak peneliti, 5 peneliti yang menunjukkan bahwa menjadi gay dan lesbian itu normal. Di otak kita, di bagian paling bawah ada namanya hipotalamus. Semua orang yang homoseksual itu ukuran hipotalamusnya lebih besar dari orang yang heteroseksual. Jadi memang secara biologis, memang dia pasti akan menjadi homoseksual. Karena sudah di otaknya itu lebih gede bagian yang akan menentukan orientasi seksualnya. Dan kelompok biologi yang mendukung bahwa homoseksual itu sudah bagian dari nature, dan itu lahir sudah dari sebelum bahkan dia lahir, itu cukup kokoh di barat. Yang menunjukkan bahwa menjadi homoseksual itu sudah dari sononya. 1. Belum lagi yang meneliti sampai pada tingkat kromosom. Saya lupa namanya, X86 atau berapa. Yang sudah deteksi, kalau orang punya ini, nanti orangnya akan jadi gay dan jadi lesbian. Jadi orang itu sekarang di dunia ini, kalau kita melihat homoseksualitas itu terbagi menjadi 3. 1, kelompok biologi, ahli biologi. Yang kedua, kelompok psikolog. Yang ketiga, kelompok ilmu sosial. Nanti baru kita lihat agama dan kita lihat bagaimana Allah menceritakan kaumnya Nabi Lut. Yang pertama, orang biologi terbagi jadi 2. Kelompok yang menunjukkan dengan kokoh bahwa homoseksualitas itu normal. Kelompok yang tidak setuju. Sekarang kita mikir, kalau anak kita lahir di zaman ini, baca semua referensi itu, bisa apa terus orang tuanya? Bayangkan, kita mungkin aman, insya Allah saya, Ustaz Ali tidak akan kepikiran. Pikiran kita sederhana, waduh saya nonok sing ngono, aneh-aneh gitu. Itu kita. Tapi anak kita, cucu-cucu kita nggak tahu. Itu yang menjadi concern kita. Na'udzubillah, semoga anak-anak kita dijaga oleh Allah SWT. Tapi ini harus menjadi concern kita. Ya, concern kita. Karena itu misalnya saya tidak tahu ya, apa masih tetap kayak dulu di Gontor, kalau kakinya anak itu kalau tidur ke tubuhnya orang lain itu diskors itu ada bagian karena takut sampai takutnya begitu. Kan begitu toh. Di Al-Amin kalau kakinya tersingkap sedikit dicoret-coret itu. Biar karena untuk merawat menjaga auratnya misalnya. Saking sebegitunya. Itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan, karena saya termasuk orang yang jauh lebih percaya bahwa menjadi homoseksual adalah karena 2 faktor yang paling utama, psikologis dan sosial. Dan karena itu kita harus bicara tentang itu, maksud saya. Saya yakin meskipun yang alasan karena faktor biologis, ini juga awalnya karena faktor psikologis dan sosial. Banyaklah penelitian, ada yang namanya hormon apalah lagi. Yang itu semuanya kesimpulannya adalah mereka meyakini menjadi homoseksual itu karena ada prenatal cerebral development. Yang memang sudah ada perkembangan di otaknya sini, entah apa namanya lah, hipotalamusnya lah, atau apalah, gennya lah, atau apanya lah, DNA-nya lah, yang memang sudah ada sebelum dia lahir bahkan. Itu kokoh, tapi yang menolak juga kokoh. Oke lah, kita buang yang biologi. Sekarang yang psikolog. Rata-rata orang psikolog melihat orang menjadi homoseksual karena persoalan 2, parenting, family, interaksi dia di dalam keluarga. Kembar siam, identical twin, itu penelitian nunjukin sekitar 52 chance-nya untuk menjadi homoseksual. 52% orang yang twin itu akan menjadi homoseksual. Kalau kita ngadopsi anak laki-laki, itu saya lupa 32% mungkin. Dan ketemu dengan anak kita laki-laki, peluang menjadi homoseksualnya bisa begitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi nanti ada figur di keluarga yang kehilangan figur ayah, keluarga yang kehilangan figur ibu, dan seterusnya lah. Dan yang paling terakhir adalah kelompok ilmuwan sosial yang melihat bahwa orientasi seksual itu memang diciptakan, di-create oleh culture kita, oleh lingkungan kita. Dan maksud saya, di sini kita harus masuk. Kalau punya anak perempuan, tutup auratnya.
Kalau punya lembaga pendidikan tutup auratnya. Kan itu persoalannya. Agar kita ini tidak ikut membuat dosa sosial yang kita nggak tahu. Ternyata rajin sholat termasuk masuk neraka. Kenapa? Dulu kamu umbar auratmu. Dan itu menyebabkan dia jadi lesbian misalnya. Atau dia jadi wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Itu yang harus jadi concern kita berkenaan dengan makin menjamurnya homoseksualitas. Kalau kita hidup di Europe, di Amerika, di Australia, di Western countries lah. Kalau kita menolak homoseksual, kita yang dianggap gila. Dan itu beneran. Meskipun jumlahnya memang masih kecil sebenarnya ya. Kayak di Australia itu masih kecil, kurang dari 10% kalau saya tidak keliru masih homoseksualitasnya. Cuman secara diskurs kuat sekali, sudah bisa menguasai diskurs. Dan kita tidak ingin, lembaga kita tidak melahirkan dan tidak ikut punya sedikit pun kontribusi bagi rusaknya orientasi seksual. Ya. Kita kepingin menjaga fitrah karena sebagaimana di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah menciptakan kita dengan fitrah. Ya. Yang salah satu maknanya adalah karena kita punya natural inclination. Memang natural inclination kita, kecenderungan alamiah kita itu kepada yang baik-baik. Termasuk diantaranya adalah laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Dan kita kepingin kayak begitu itu, seterusnya. Saya lebih percaya tentu saja karena kita orang Islam ya. Karena di dalam agama kita, sebelum zamannya Nabi Lut tidak ada homoseksualitas. Dan itu yang fitrah. Sama juga seperti penelitiannya Michel Foucault, bahwa sebelum tahun 1800 memang praktek homoseksual ada, tapi itu dilakukan secara tertutup. Ini yang harus menjadi concern kita agar kita tidak ikut menyumbang kerusakan moral ini dan kesalahan di dalam melakukan orientasi seksual. Gimana kemudian? Yang pertama, concern kita sebelum kita masuk ke surat Hud, bahwa orang memiliki syahwat. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Tidak jadi masalah sebenarnya. Bukan menjadi concern yang, maksud saya ini sebenarnya tidak harus, kalau orang sebatas punya syahwat, itu oke. Sepanjang dia tidak mengeksekusinya. Maka kita ini, cara kita melihat, maksud saya begini ya, kenapa saya bilang oke bukan berarti oke dalam artian dibolehkan, dibenarkan oleh agama, bukan itu poinnya. Poinnya adalah bahwa memang kita ini punya syahwat di dalam diri kita. Dan kita memiliki kesusahan yang sama dengan orang lesbi, orang gay. Orang gay menyukai gay, laki-laki menyukai laki-laki, orang perempuan menyukai perempuan, orang laki-laki menyukai perempuan. Ini namanya syahwat. Dan syahwat itu adalah bagian yang Allah letakkan di dalam diri kita. Siapa yang harus ngontrol? Kita yang harus ngontrol. Bahwa kalau tidak ada dosanya kalau orang laki-laki misalnya feelingnya senang sama laki-laki, sepanjang dia tidak mengaktualisasikan. Itu poinnya. Sehingga mestinya orang Islam itu juga tidak membenci orang homoseksual. Temanin dia, keluarkan dia, itu poin kita. Harus ada yang concern dari lembaga Islam, mikirin bagaimana merehabilitasinya ini. Karena dia sudah keluar dari fitrahnya. Kita harus bantu, kita benci sama perbuatannya, tapi sama orangnya kita harus care, kasihan mereka ini. Karena mereka diuji oleh Allah. Sebagaimana ada orang yang anaknya begitu lahir tidak punya telinga, ada orang yang diuji anaknya begitu lahir tuli, ada orang tua yang diuji anaknya lahir menjadi gay, ada. Dan dia juga kesusahan. Saya lupa programnya, ada menarik di YouTube nanti dicari ya. Ada saya Umar Sulaiman, ada siapa lagi, moderatornya gay di Inggris. Tapi dia Muslim, dia sudah menikah punya anak 2. Dan dia bilang bahwa dan dia merintis yayasan yang melakukan rehabilitasi. Ketika ditanya, apakah Anda masih suka dengan laki-laki? Masih suka. Dan saya struggle untuk mengalahkan itu. Kenapa? Karena saya kepingin kembali lagi ke fitrah yang awal. Dan kita harus bantu itu. Itu yang menarik. Karena mereka diuji oleh Allah. Ya.
Siapa yang bikin rusak? Ya kita semuanya bikin rusak, karena orang berkontribusi terhadap culture yang makin tidak karu-karuan, budaya yang makin tidak karu-karuan, seksual promiscuity, dan seterusnya. Itu poinnya. Sehingga kita tidak menambah parah itu. Menambah parah itu. Saya tidak tahu, saya tidak melihat, belum membaca penelitian, tapi rata-rata semua negara yang seksual promiscuity-nya besar, aurat bebas, rata-rata memang angka homoseksualitasnya tinggi. Ya, nah jauh-jauh lah kalau untuk mungkin wilayah Asia Tenggara mungkin Thailand sama Filipina yang paling banyak. Kenapa yang memang paling terbuka? Ya. Masya Allah kalau kita pikirkan. Ini yang harus menjadi concern kita ya. Ada satu mahasiswi saya jadi lesbian. Gimana coba bayangkan. SMS ke saya, Ustadz, apa yang harus saya lakukan? Saya menyukai perempuan. Semester 1 dia tidak suka. Wah, normal fitrahnya. Semester 2 pindah kos sama temannya, indekos, temannya lesbi. Berdua dia tidur bersama semester 3, semester 4, semester 5, kata dia, kamu sudah tidak suka sama laki-laki, saya tanya. Masih suka Ustadz, tapi saya juga suka sudah dengan perempuan. Coba bayangin, ngeluh dah saya. Ya opo. Orang sekarang nyebut ACDC, ya, ACDC. Laki-laki oke, perempuan oke. Masya Allah, rusak udah ya. Jadi ini yang menarik. Al-Quran menggambarkan, sekarang kita melihat bagaimana kemudian kita melihat itu. Karena Quran nanti mengaitkan dengan kisahnya, ada tokoh sentral yang harus kita jadikan figur, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Lut alaihissalam. Oke, kita lihat saja, kita lihat surat Hud, tadi pengantar sebenarnya. Surat Hud di ayat yang mulai ayat 69 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Quran sekarang kita lihat dulu scene-nya dulu ya. Ada 5 kota yang menjadi tempat dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Ada Sodom, ada Sodum, Sa'bah, Su'ud, Amurah, sama Dauha. 5 tempat ini. Tapi Sodom atau Sodom adalah kota yang paling terbesar dan paling ramai. Sebagai kota bisnis, tentu saja di mana-mana, semua tempat kota bisnis selalu maksiat juga ada di sana. Kriminal juga besar. Di mana-mana lah. Kalau mau tahu di mana paling banyak maksiat di Indonesia, ya Jakarta. Sebenarnya, nggak bisa dibandingin itu dimanapun. Makanya saya paling tidak setuju ketika Aceh dulu kena tsunami, ada yang bilang nyakitin hati orang Aceh menurut saya. Kenapa Aceh? Itu gara-gara di Aceh itu lautnya dipakai pacaran. Kalau pakai maksiat, Surabaya jauh lebih maksiat dibanding Aceh. Lah gitu. Wong Doli masih eksis saat itu. Gimana? Kenapa nyalain Aceh? Ya, mestinya yang di tsunami, kalau hanya ukuran maksiat, ya Surabaya lah lebih dahulu. Ya. Atau Jakarta yang lebih dahulu, Las Vegas lebih dahulu, dan seterusnya dan seterusnya. Atau Quezon Avenue di Manila misalnya, itu suatu panjang jalan, semua striptease semuanya, aman-aman sampai sekarang. Nggak ada tsunami misalnya. Ini yang menarik. Jadi yang pertama bahwa di mana-mana yang menjadi kota bisnis itu rata-rata seksualitas juga nggak karu-karuan di sana, termasuk Sodom. Tetapi kita melihat kenapa Sodom dihancurkan, karena tingkat kemaksiatnya digambarkan Al-Quran menarik. A'innakum lata'tunar rijal di surat Al-Ankabut, sesungguhnya kalian semuanya itu mendatangi laki-laki, melakukan homoseksualitas, satu. Yang kedua, mereka merampok. Kriminalitasnya sangat besar. Quran menggambarkan mereka ini ya merampok lah kalau bahasa kita sekarang ya. Keburukan yang mereka lakukan, dan tidak hanya itu, Quran menggambarkan ini menarik katanya, wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Mereka ini melakukan kemungkaran, kalau bahasa sekarang mungkin di tempat-tempat publik, di nadi. Kalau dulu kan nadi tempat orang hangout lah, para pembesar Quraisy ngumpul, Abu Lahab, Abu Jahal, bicarain bareng-bareng bagaimana menghancurkan Nabi Muhammad di Darun Nadwa. Nah, mereka ini melakukan maksiat di tempat publik. Artinya
kaumnya Nabi Lut ini melakukan maksiatnya, termasuk homoseksualitasnya, itu sudah bukan ditutup-tutupi. Sudah di publik. Orang melakukan maksiat sudah di mana-mana. Bahkan kalau kita baca salah satu riwayat, meskipun ini Israiliyat, ya, mereka punya festival di satu tempat dalam tahunan untuk melakukan kegiatan homoseksualitas secara masif, bareng-bareng, rame-rame. Dan tidak ada yang menolak itu, kecuali Lut alaihissalam. Istrinya dukung, dan Lut dan anak-anaknya. Jadi bayangin ya, kerusakan mentalnya ini dan kerusakan moralnya udah parah banget kaum Sodom ini. Mulailah berdakwah Nabi Lut alaihissalam. Ceringkatnya kan begitu. Nanti sampai kemudian mereka dianggap sebagai orang yang sok suci, katanya umatnya Nabi Lut alaihissalam. Oke, kita awali dari ayat 69 agak cepat. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salamun fama labitha an ja'. Kata Al-Qur'anul Karim. Dan sungguh-sungguh telah datang utusan-utusan kami, yakni malaikat, tapi Nabi Ibrahim belum tahu. Dan yang paling menarik, kalau malaikat itu menjadi manusia, maka perubahannya selalu menjadi manusia yang paling sempurna, ganteng, semuanya perfect. Karena itu gambaran orang tampan selalu dikaitkan dengan malaikat, bukan dengan bulan purnama, ya. Misalnya ketika orang Mesir melihat Nabi Yusuf yang tampan, dia melihatnya sekarang, kalau ini bukan manusia, ini malaikat. Sama seperti ketika Maryam ketemu dengan malaikat Jibril. Quran juga menggambarkan gambaran dari laki-laki yang sangat tampan. Nanti sama, jadi kita bayangin ini ada 3, kalau kita baca tafsir, itu ada yang menyatakan 3 malaikat, ada yang menyatakan 4 malaikat, ada yang menyatakan 9 malaikat, yang tertinggi 12 malaikat. Oke, kalau kata Ibnu Abbas cuma ada 3 orang malaikat yang datang, yaitu malaikat Jibril, Mikail, sama Israfil. 3 malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian kata Al-Quranul Karim, bil busyra. Jadi malaikat itu yang menarik nanti ya, kalau malaikat datang itu tujuannya bisa berbeda-beda. Ke orang tertentu ngasih glad tiding, ngasih busyra. Kami ke orang yang lain bisa mengasih ancaman, bisa untuk membunuh. Jadi berbeda-beda meskipun malaikatnya. Oke. Dia datang bil busyra dengan membawa berita gembira nanti dan berkata qalu, mereka semuanya ini, Quran tidak menjelaskan berapa orangnya, tidak dijelasin oleh Quran karena tidak terlalu penting. Makanya kalau kita baca tafsir tidak usah terlalu bingung, 3 apa 4 ya, apa 9 ya, apa 12 malaikatnya. Memang so what? Kalau 3 memang ngapain? Yang penting banyaklah. Qalu, mereka berkata, kata dia salaman. Qala Ibrahim menjawab salamun. Nah, menarik ya. Yang pertama, tamunya menyatakan salaman, Nabi Ibrahim jawabnya salamun. Para ulama tafsir menyatakan, kenapa malaikat ini ucapan salamnya menggunakan nasab. Kalimatnya salaman. Sementara Nabi Ibrahim jawabnya salamun. Ya. Karena kalau kita lihat, salaman itu mengindikasikan kalimat yang dipakai adalah verbal sentence. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan nominal sentence. Yang satu pakai jumlah fi'liyah, yang satu pakai jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, nominal sentence, kalimat yang menggunakan bentuk nominal, selalu maknanya adalah untuk keberlangsungan terus-menerus dan lebih kokoh maknanya, karena tidak pernah bisa berubah. Misalnya ini meja, mulai ada sampai nanti yaumul qiyamah ya tetap namanya meja, tidak berubah dia. Lebih mapan kalau orang menggunakan nominal sentence. Karena itu mana yang lebih kuat sebenarnya? I love you apa you are my love? You are my love lebih kuat. Minimal kalau pakai bahasa Arab. Ya. Kalau pakai bahasa Arab, kalau orang menggunakan kata benda nggak berubah. Kalau I love you, iya nanti besok saya udah tidak cinta sama kamu. Ya. Karena dia terikat dengan zaman. Maka salamnya, lihat Allah mau menggambarkan malaikat ini datang ke kepada Nabi Ibrahim dan berkata, sekali mendoakan Nabi Ibrahim.
Seakan-akan berkata, aku berkata semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Sekali. Tapi Nabi Ibrahim menjawabnya dengan keselamatan yang kokoh, yang terus menerus itu. Semoga Allah limpahkan kepadamu. Dan aku tidak minta kepada Allah untuk diberikan keselamatan sekali, tapi terus menerus. Masya Allah ya. Dan ini sesuai dengan etikanya orang Islam. Satu pelajarannya, kalau kita ini diberi kebaikan, didiklah diri kita ini untuk membalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Nah, itu contoh yang menarik kalau kita lihat di dalam agama. Karena levelnya itu sudah level yang nomor dua lah. Yang pertama itu kalau kita mau berbuat baik kepada orang lain, tapi kita masih lebih kita utamakan. Kita hanya mau berbuat baik dengan orang lain. Yang kedua, kalau kita mau berbuat lebih baik dari orang lain berbuat baik kepada kita, wah itu lebih top lagi. Ya, ini sudah masuk, mungkin kategorinya sudah masuk ithar. Ya, orang yang sudah lebih ngasih preferen kepada orang lain dibanding dirinya sendiri, meskipun dia lebih butuh. Ini sudah top. Ya. Nah kita ini kalau bisa didik anak-anak kita punya akhlak sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Nanti kita ngelihat salah satu yang membuat Nabi Ibrahim itu diangkat menjadi Khalilullah, sebagaimana kita baca di dalam banyak kitab ya. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, ditanyakan kenapa engkau dipilih oleh Allah menjadi Khalilur Rahman, ya, menjadi teman dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada 2 nabi yang digelari dengan Khalilullah, satu Nabi Ibrahim, 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Ibrahim adalah karena aku berbuat baik kepada tamu. Abu Dhaifan gelaran beliau. Salah satunya adalah lihat dari salamnya saja Nabi Ibrahim itu, ini orang tidak dikenal loh. Salamnya saja, apresiasinya Nabi Ibrahim jauh melebihi. Tamunya ngomong salaman, dia menjawab salamun. Yang pertama, tidak cukup dengan itu. Kalau kita kan basa-basi doang gitu. Habis itu lihat kata Al-Quranul Karim, fama labitha kalau kita stay for long time namanya labitha. Quran menggambarkan orang nanti masuk neraka karena dia stay long time, labithina fi ahqaba. Dia stay lama. Kalau ini fama labitha, tidak lama. Bahkan sebagian menyatakan Nabi Ibrahim itu bagaimana agar tamunya tidak tahu kalau dia sibuk. Dia mencari cara, saking digambarkan oleh Al-Quran dengan kalimat fama labitha itu, tamunya tidak tahu. Kalau di belakang dia, bayangin, bukan motong ayam ini, motong sapi, sapinya kemudian dipanggang. Ini kan gila itu. Ya. Saya pernah dulu di pondok rumah teman, kita dikasih kare ayam. Ya. Kenapa? Karena ada ayam masuk ke dapurnya, ibunya marah, terus dipukul, ayamnya mau mati. Kemudian disembelih. Kata teman-teman, berarti ini ayam yang tadi dipukul mau mati. Masya Allah ya. Ini sekarang kita pikirin, kata Al-Quranul Karim. Dibikin fama labitha, setelah tidak lama, Nabi Ibrahim datang dengan apa? Bi'ijlin hanid. Dengan sapi yang sudah di-roasted. Salah satu maknanya, kata para ahli tafsir 2 ya. Satu, kenapa kok Nabi Ibrahim, orang ahli tafsir, kalau kita baca tafsir itu aneh-aneh. Urusan model makanan aja dibahas. Satu, kenapa kok milih dibakar? Karena masak membakar itu lebih cepat. Biar tamunya tidak lama. Nah kalau bikin gulai lebih lama. Masya Allah. Yang kedua, ada yang bahas karena katanya kalau di roasted itu dulu makanan yang paling termewah. Ini simbol makanan yang mewah. Kalau kita lah dikasih sate itu kan lebih mewah daripada dikasih soto. Kira-kira begitulah. Ya. Jadi soto murah, sate kira-kira lebih mahal lah. Jadi untuk menggambarkan betapa baiknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah ya. Tidak hanya ucapan verbal, tindakannya lihat. Hatta walau dia ngasih makanan, semua orang bisa ngasih makanan, tapi cara Nabi Ibrahim ngasih treatment kepada tamunya, semuanya puncaknya ihsan. Masya Allah ya. Bayangkan itu, sapi roasted, beefnya ini, gila itu. Di tempat yang lain Quran menggunakan bi'ijlin samin.
Ya, yang gemuk, yang fatty, yang juicy. Kalau sekarang seperti Kobe beef. Ya, kira-kira begitu. Ini bukan kambing yang biasa. Kira-kira bukan kambing Madura lah. Ini Kobe beef. Ya, Masya Allah. Bi'ijlin thamin. Kata Al-Quran Karim. Kalau di sini bi'ijlin hanid. Falamma ra'a, setelah Nabi Ibrahim melihat dihidangkan makanan itu, dan Nabi Ibrahim melihat tangan para malaikat itu, la tasilu ilaih, tidak menyentuh, diem aja para tamunya ini. Nabi Ibrahim nakirahum, mulai dia mengingkari. Sopo iki ndak genah iki. Gini kalau ndak sesuai dengan akal kita, namanya mungkar, sesuatu yang kita ingkari. Dulu orang itu kalau datang ke rumah kita dan kemudian kita kasih makanan, tapi orangnya ndak mau makan, maka orang itu berniat jahat kepada kita. Orang dulu gentle, kalau orang itu datang sebagai assassin, mau bunuh kita, maka dia tidak akan touching our food. Kalau sekarang kan enggak, habis dimakan baru dipateni lah gitu tuh. Orang dulu enggak, dia enggak menyentuh itu. Maka Nabi Ibrahim mikir ini mau ngapain? Dan memang benar dia memang assassin. Tapi bukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kepada siapa? Umatnya Nabi Lut. Umatnya Nabi Lut. Lah maka begitu Nabi Ibrahim mulai takut. Tapi lihat Al-Quran menggunakan wa aujasa. Ada 3 rasa takut nanti dipakai di surat Hud ini. Ada aujasa, nanti ada khifah, ada rau. 3-tiganya maknanya takut. Tapi aujasa dari kata wajas artinya masuk. Jadi rasa takut yang cuman ada di dalam hati, tapi orang di luar kita tidak bisa mendeteksi. Karena saya simpan rapi rasa takut itu. Masih belum menyembul keluar. Apiknya Nabi Ibrahim, saya takut tapi saya tidak mau tamu saya merasa tidak enak. Saya takut tapi jangan sampai tamu saya tahu kalau saya takut. Masya Allah. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa aujasa, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, minhum khifah. Nabi Ibrahim takut tapi masih belum keluar, masih ada dalam hatinya. Qalu, tapi namanya malaikat lebih jago. Malaikat tahu kalau Nabi Ibrahim, padahal sudah disembunyikan. Tahu Nabi Ibrahim, malaikatnya, dan malaikatnya berkata, tamunya berkata, la takhaf, jangan takut, kata para malaikatnya, inna, sesungguhnya kami ini diutus ila qaumi Lut. Kami ini mau pergi ke kaum Lut. Kami cuma mampir kepadamu Nabi Ibrahim. Baru diceritakanlah. Diceritakan kalau dia tujuannya adalah pergi ke kaumnya Nabi Lut, ke Sodom dan kota-kota yang lainnya untuk dihancurkan. Begitu ngomong denger kaumnya Nabi Lut ini, lihat istrinya. Wamro'atuhu, istrinya Nabi Lut, ya, istrinya Nabi Ibrahim, yaitu Sarah, qa'imah, berdiri dia, fadhahikat, dan kemudian tertawa. Salah satu maknanya. Sarah itu, kalau satu maknanya dulu ya, Sarah itu wanita yang ekspresif. Begitu dia ngelihat pembicaraan bahwa tenang aja, kamu tidak usah takut Ibrahim, it's okay ya. Saya memang akan membunuh, tapi bukan bunuh kamu, santai aja. Saya mau membunuh kaumnya Nabi Lut. Sarah melihat dan mendengar dari belakang, apa dia mau ngancurin kotanya Nabi Lut yang kaumnya homo itu. Yes, hancurin aja malaikat. Ya, senang dia. Dia ekspresis menunjukkan kegembiraan karena malaikat mau menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Sama seperti kita lah. Coba kalau kita setelah mendengar kisahnya Rasulullah dilempar batu di Taif, terus kita dengar malaikat, ya Bapak Muhammad, sudah ya mau saya hancurkanlah Taif. Yes, segeralah. Lah gitu toh kita ini. Kalau ada orang yang zalim mau dihancurkan, kira-kira begitulah. Makna yang pertama. Makna yang kedua, ngaitinnya enggak. Yang kedua, qaimah ditafsiri Sarah berdiri karena menghantarkan makanan kepada tamunya. Dhahikat tidak ditafsiri dalam pengertian tertawa, tapi tersenyum. Sumeh lah. Monggo mak, silakan. Dua, tafsir yang kedua. Semuanya benar ini. Yang ketiga, ini yang paling aneh sendiri. Meskipun banyak para mufassir menganggap ini tafsir yang paling kualitasnya paling rendah. Karena fadhahikat di situ tidak dipahami berasal dari kata ad-dhahik, tapi ad-dhahak yang maknanya head. Jadi fadhahikat adalah maka Sarah menjadi menstruasi. Jadi begitu mendengar cerita bahwa saya ini mau ke rumahnya mau ke kaum Lut dan nanti kamu akan punya anak, istrimu itu,
saking senangnya dia berdiri dan Allah menunjukkan kalau Sarah nanti bisa punya anak dengan dibikin menstruasi. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Mana yang paling kuat? Ya 1 sama 2 tadi. Saya lebih senang yang nomor 1 karena menurut saya tidak ada indikasi. Karena yang nomor 2 harus begini cara menafsirkannya. Jadi tadi ini sudah bicara dulu. Nanti ya istrimu nanti akan lahir. Nanti istrimu akan hamil. Nanti begitu Sarah ketemu lagi dengan tamunya diulang lagi. Baru setelah itu kalimat selanjutnya gitu. Makanya saya lebih senang mana yang pertama. Enggak apa-apa. Udah bisa benar semuanya. Oke. Setelah itu fabasyarnaha, maka kemudian malaikat ngasih kabar gembira kepada Sarah istrinya Nabi Ibrahim bi Ishak, dengan Ishak ya. Wa min wara'i Ishak Yaqub, dan dari nanti keturunnya Ishak lahirlah Nabi Yaqub alaihi salam. Setelah selesai, setelah dikasih tahu qalat, ini reaksinya. Reaksi ketika dikasih tahu bahwa Sarah akan punya anak. Ya wailata, what kira-kira gimana mungkin? Dah mungkin lah. Wailata juga dipakai orang kalau keheranan, kalau sok benar dia. Dia menyatakan tidak mungkin, kata dia. Alidu, apakah saya akan punya anak? Gak mungkin, nonsen ini, kira-kira begitulah. Wa ana ajuz, dan saya ini sangat tua. Kalau kita buka tafsir, ada yang menyatakan usia Sarah saat itu sekitar 99-an. Ibrahim kira-kira 120-an. Udah sangat tua. Orang umur 90 tidak mungkin punya anak. Kata dia, wa ana ajuz, dan aku ini orang tua. Yang menarik kalimat yang terakhir. Kata dia, setelah Sarah menyatakan wa ana ajuz wa hadza ba'li syaikha. Dan inilah Ba'li. Ba'li menarik kalau kita pikirkan ya. Ba'li itu orang yang mampu memberikan kesenangan kepada kita full, zahir batin. Orang tua, bapak misalnya, kakak atau adik kita, meskipun dia bisa membahagiakan kita, tidak bisa disebut dengan ba'lun. Kenapa? Karena dia hanya mampu memberikan kebahagiaan zahir. Hanya suami yang bisa disebut sebagai ba'lun atau istri, karena dia bisa memberikan kebahagiaan zahir batin. Lihat hebatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Istrinya memanggil Nabi Ibrahim, suaminya, dengan panggilan yang mengekspresikan suamiku itulah orang yang memberikan kebahagiaan saya zahiran wa batinan. Dan ini salah satu istri yang solihah, manggil suami dengan panggilan yang paling indah. Dan itu sunnah sebenarnya ya kalau kita perhatikan dari Al-Quranul Karim. Kalau kita kan enggak, kalau ditanyain siapa yang ngasih kebahagiaan terindah padamu, susah istri mau menyatakan suami saya, susah itu ya. Lihat ini, Sarah menyatakan wa hadza ba'li, kata dia, dan ini suamiku, tapi benar ya, syaikha. Kalimatnya bukan gini, wa hadza ba'li syaikh, dan inilah suamiku tua. Ini seperti orang nunjukin shock. Itu suamiku tua, kata dia gitu. Suami saya tua. Dan dikasih adjektif, tapi ini seakan-akan orang shock. Karena Sarah shock. Bagaimana mungkin suamiku yang tua, sama dia sendiri tuh. Suami saya udah dengkule kotean. Ya. Gimana punya anak? Wa hadza ba'li syaikha, kata dia. Lihat kalimatnya. Inna hadza la syai'un ajib. Sungguh ini perkara yang sangat menakjubkan, ajaib, gak mungkin saya akan punya anak. Kira-kira begitu, saking mengagumkannya. Qalu ata'jabina min amrillah. Apakah kamu takjub terhadap urusan Allah SWT, ketentuannya Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Baru setelah selesai, rahmatullah wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Ini agak mirip dengan ucapan terakhir lah kalau kita mau pulang biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai basa-basi segala macam, okelah rahmat Allah, keberkahan Allah kepada keluargamu. Kalau kita ngikutin konsep ini, maka yang disebut dengan ahlul bait adalah suami, istri dan anak. Nah ini seakan-akan juga mengalahkan doktrinnya orang Syiah yang menyatakan ahlul bait mengeksklud Fatimah, Aisyah diesklud. Nah, kalau pakai Quran ahlul bait juga termasuk Sarah masuk kalau di situ. Ya, Ibrahim masuk,
bahkan future son-nya juga masuk. Ya. Karena rahmatullah wabarakatuhu, saya tidak terlalu panjang untuk yang sini, kita masuk saja ke kisahnya. Falamma dhahaba an Ibrahim, maka ketika tamunya sekarang sudah pergi dari Ibrahim, lihat kalimatnya Al-Quran. Nabi Ibrahim sekarang setelah rasa takutnya itu hilang dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau rasa takut yang diikuti dengan nervous, ya, ini nemen takutnya sampai orang nervous tidak tahu lagi apa yang mau dilakukan, namanya rawu. Dipakai Al-Quran hanya sekali, ya, untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Waja'atul busra, kemudian setelah selesai dikasih tahu kabar gembira, sekarang hilang rasa takutnya. Tapi sekarang Nabi Ibrahim itu tahu tujuannya Nabi Lut, tahu tujuannya malaikat mau pergi ke tempatnya Nabi Lut alaihissalam. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim? Yujadiluna, dia protes, dia mujadalah. Kata Nabi Ibrahim, malaikat, kalau misalnya di suatu tempat itu ada 300 orang beriman, apakah engkau akan menghancurkan? Enggak akan. Kalau 200, enggak akan saya hancurkan. Kalau 40, enggak akan saya hancurkan. Kalau 1 orang, enggak akan saya hancurkan selama ada orang beriman. Kata dia, di tempat itu ada Lut, ada keponakan saya Lut. Kata dia, sudah cukup, ini sudah urusan yang sudah ditentukan oleh Allah. Aku lebih tahu siapa yang ada di sana. Karena itu lihat bagaimana Allah menghancurkan kaumnya Nabi Lut, dikeluarkan dulu. Karena sebagaimana rumus di Al-Quran, kalau kaum mau dihancurkan seluruhnya, syaratnya itu. Satu, syaratnya nggak ada nabi di dalamnya. Karena rumusnya kan begitu. Kalau selama ada nabi, kaum itu tidak akan dihancurkan. Itu yang dipakai oleh Riyadul Jannah sekarang, kemana-mana solawatan. Karena itu, dengan solawatan kita akan aman. Karena meskipun tidak nabi, minimal solawat nabi. Itu yang dipakai oleh Riyadul Jannah, ya, karena itu bisa sampai 40 hari kemarin, ya, satu. Yang kedua, selama orangnya istighfar, selama ada orang yang istighfar. Kalau kita baca dengan konteks sekarang, selama masih ada orang yang melerai maksiat, yang istighfar, yang dan seterusnya. Untuk konteks kota ini sudah tidak ada yang istighfar. Ya. Kalau kita mikir, Ustadz, kenapa Las Vegas tidak dihancurkan? Kenapa Amsterdam aman-aman? Padahal ada red districtnya misalnya. Ya, misalnya, kenapa? Mungkin ada orang soleh di sana, kita nggak tahu. Ada orang-orang yang beriman di sana, yang tetap membuat azabnya Allah. Karena ini hukum Allah tidak akan pernah berubah. Ya. Oke, singkat ceritanya sekarang. Allah menggambarkan 3 sifatnya Nabi Ibrahim yang harus renungan kita semuanya juga. Satu, tadi sifatnya Nabi Ibrahim. Ya, satu, orangnya ihsan. Bahkan terhadap, lihat, orang itu baru disebut muhsinin benar-benar kalau dia berbuat ihsan kepada orang yang tidak dikenal. Kalau sama orang yang dikenal, misalnya Ustadz Rojab ke rumah, saya mengentertain dengan baik, ya wajar lah saya kenal, misalnya. Tapi kalau ada orang yang belum kita kenal dan kita mengentertain terbaik, itu kan gila namanya itu. Ya. Kita lanjutkan sedikit lagi, agak cepat insyaallah. Inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ada 3 karakter yang digambarkan oleh Al-Quran untuk Nabi Ibrahim. Baru setelah kita masuk Nabi Lut. Yang pertama disebut dengan halim. Halim itu orang yang tidak tergesa-gesa, super sabar, karena dia memperhitungkan semuanya. Orang baru disebut halim. Seperti Nabi Ismail. Ada 2 nabi yang disebut Al-Quran, 3 sebenarnya, yang dikarakteri dengan halim, ya. Ibrahim disebut halim, Ismail disebut halim, Nabi Syu'aib disebut halim. Cuman yang menyebut halim untuk Nabi Syu'aib, kalau saya tidak keliru, kaumnya. Kalau Allah yang mensifati hanya 2, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, halim. Kalau kita melihat karakter kedua orang ini, memang orang yang super sabar, tidak tergesa-gesa. Ya, satu yang pertama. Dan orang yang super sangat concern kepada orang, itu namanya halim. Tiru sifat Nabi Ibrahim ini. Saya agak cepat. Yang kedua, awwah. Awwah ini menarik. Awwah ini sama seperti bunyinya. Orang ngomong nah gitu, itu awwah.
Ta'awwaha ini ekspresi dari ekspresi emosi. Nabi Ibrahim itu gambarannya orang yang super sensitif. Kalau dia doa kepada Allah selalu nangis dan selalu seperti orang itu Nabi Ibrahim. Karena super sensitifnya. Sampai gambarannya kalau Nabi Ibrahim doa itu selalu nangis. Ini persis seperti yang digambarkan oleh Imam Qurtubi. Waktu Nabi Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min, meleleh air matanya Nabi Ibrahim. Orang yang super sensitif dalam kaitannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai gambarannya di dalam Al-Quran, setiap dia berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berinteraksi kepada Allah, sampai emosinya digambarkan seperti Masya Allah ya. Kita kapan begitu? Kalau tidak bisa nyaur utang, baru kita Allah, utang ya Allah ya. Allah. Ya. Yang terakhir munib. Munib dari kata naub, ya, artinya turun. Lebih hebat lagi dari taib. Taubah orangnya taib, inabah orangnya munib, itu orang yang cepat kembalinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa begini ini? Karena Nabi Ibrahim punya sangat concern yang sangat tinggi. Kalau istrinya tadi Sarah clapping dia karena gembira, orang yang kurang ajar, tukang perampok, homoseksualitas mau dihancurkan dan dia clapping, senang dia. Nabi Ibrahim tidak. Dia berusaha untuk jangan. Dia masih bagaimana mungkin? Kenapa? Karena halim. Karena masih diharapkan mungkin kalau didakwai lagi masih bisa. Mungkin lagi. Karena itu yujadiluna kata Al-Quranul Karim. Masya Allah ya. Nah, kita ini kalau mau menggunakan Nabi Ibrahim sebagai upaya kita untuk meneladani beliau adalah, maka sebenarnya tidak ada kata berhenti untuk punya positive thinking terhadap orang atau terhadap anak-anak kita, meskipun bandelnya seperti umatnya Nabi Lut. Kapan berhenti? Kalau ada malaikat turun. Sepanjang tidak ada malaikat, terus sajalah. Jadilah orang yang halim, tidak tergesa-gesa. Kamu ini tidak mungkin lah, kamu ini masih bodoh kamu ini. Nah, tidak mungkin, tidak halim itu. Ya, halim itu orang yang tidak tergesa-gesa. Terus sabar dia. Makanya gandengannya orang yang halim mesti, kenapa dia kok bisa sabar? Karena dia punya hubungan yang sangat dekat kepada Allah. Dibuktikan dengan apa? Rintihannya kepada Allah SWT. Karena itu orang yang munib. Apa yang membuat kita tidak tergesa-gesa? Apa yang membuat kita sabar? Apa yang membuat kita bisa menahan syahwat kita, menahan emosi kita, kedekatan kita kepada Allah, taubatnya kita kepada Allah, pulangnya kita kepada Allah, awahun kita sama munibnya kita. Kalau orang punya dua itu, tampilannya di luar dia halim. Menurut saya itu indah banget 3 karakter ini. Halim, awah, munib. Sebenarnya yang bisa deteksi, orang yang tergesa-gesa mesti dia jarang ke Allah. Insya Allah kalau kita teliti, koneksinya dengan Allah mesti lemah dia. Kan itu orang biasanya temperamental. Makanya kita bilang ini nyebut Allah. Benar ya? Orang kayak Ibrahim tidak bisa karena dia sudah awah. Dia awah. Masya Allah ya. Nah guru kalau bisa kayak begitu top ini. Halim, awah, munib. Ngadepin sekaya apapun dia tetap punya halim tadi. Masya Allah. Dan itu yang kita inginkan dari hidup ini. Ya, punya karakter ini. Terutama buat guru. Halimun, awahun, muni. Dan yang lebih baik lagi, yang ini semuanya kita lihat, ya, ditambahi lagi kalau Nabi Ibrahim, ihsannya ini. Masya Allah. Sempurna Nabi Ibrahim itu, sempurna. Karena itu pantas kemudian menjadi Khalilur Rahman. Sekarang mungkin 5 menit lagi lah, atau 10 menit, 5 menit lah. Saya agak cepatkan. Walamma sekarang datang sudah. Walamma ja'at rusuluna Luton. Sekarang malaikatnya sudah datang ke Nabi Lut. Si abihim. Sumpek Nabi Lut. Sedih Nabi Lut. Merasa berat. Sudah enak semuanya. Udah gimana ini. Karena Nabi Lut sudah bisa menduga. Tamunya ini sudah tampan-tampan, nanti pasti akan bikinin masalah. Kata dia ini mesti akan menghasilkan trouble. Susah hatinya Nabi Lut. Si abihim wa dhaqa bihim dhar'a. Benar ya, dhar'a itu kata dhira. Maksudnya lengan kita ini, dhira. Kalau kita ini mau merubah sesuatu, itu kan dengan tangan.
Tapi kalau tangan kita ini tidak bisa, karena tangan kita pendek, kita mau merengkuh sesuatu, kita nggak bisa. Aduh, karena kita tidak ada daya. Quran menggambarkan orang yang tidak punya kemampuan lagi menghadapi situasinya. Karena dia menggambarin, saya punya tamu yang tampan-tampan, dan nanti saya tahu bagaimana respon dari kaum saya. Wadhaqat, kata Allah menggambarkan kemampuannya Nabi Lut. Wadhaqa bihim dar'a, dan saya tidak mampu lawan itu. Seakan-akan gambarannya seperti lengan orang yang nggak bisa nyampe. Gimana lagi saya mau? Saya mau menolak, tidak mau. Itu gambarannya untuk betapa Nabi Lut sumpeknya mikirnya itu. Kenapa? Karena tadi itu mereka melakukan kegiatan homoseksual, membicarakan kegiatan homoseksual. Itu sudah publik, tidak malu dia ngomong itu. Bukan hanya tidak malu, melakukan perbuatannya tidak malu. Karena itu begitu dibocorkan oleh istrinya Nabi Lut, mereka datang beramai-ramai. Kenapa? Karena mereka takut kedahuluan. Quran menggambarkan yuhra'un, marching, running dia ke rumahnya Nabi Lut. Dan sekarang Nabi Lut ngadepin semua orang yang datang ke rumahnya. Untuk apa? Untuk minta, keluarin Lut, kita mau pesta. Sekarang bayangin, Lut memang bukan Nabi Ibrahim. Kalau kita ini orang yang muhsin, orang yang baik, yang mau mengentertain tamu dengan baik, yang mau jadi Abu Dhaifan, kira-kira ya apa perasaannya? Kalau kita ini orang yang halim, nangis kita, gimana terus saya mau traktir tamu saya ini? Masya Allah ya, Masya Allah. Itu yang dipikirin oleh Nabi Lut alaihissalam, dan dia tahu resikonya. Karena itu dia bilang, wadhaqa, Al-Quran mengatakan, wadhaqa bihim dar'a. Wa qala hada yaumun nasib, kata dia ini hari yang sangat sulit, kata Nabi Ibrahim, kata Nabi Lut alaihissalam. Wa ja'ahu qaumuhu, sekarang kaumnya datang, yuhra'un, marching, running dia. Bayangin ya, Masya Allah ya. Orang soleh itu bersegera kalau menjemput surga. Kalau ada panggilan Tuhan dia menuju Ka'bah dia lari, ya, menuju Raudhah dia lari, ya. Kenapa? Karena itu kenikmatan ruhaniah. Orang itu kalau jahat, kalau sudah rusak, dia mau melakukan maksiat itu loh, yuhra'un. Tidak tutup akal kita mikir gambayang itu. Orang mau ke neraka, yuhra'un. Mestinya lah, jalanlah, semua mau neraka, maunya tidak mau dia. Dia running toward hellfire. Marching toward hellfire. Bayangkan ini, Masya Allah. Orang itu kalau sudah rusak kayak begitu, berebut untuk melakukan maksiat. Kita ini bisa menggambarin betapa rusaknya komunitas itu. Makanya sama Allah nanti dihancurkan. Lihat kata Al-Quranul Karim, wa dhaqa bihim dar'a wa qala hada yawmun 'asi wa ja'u yuhra'una ilaih wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at wa qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum, kata dia. Nabi Nuh keluar, akhirnya Nabi Lut. Dia bilang, kaumku. Sekali lagi, saya sering bilang ini bedanya kita dengan Nabi ya. Nabi itu meskipun umatnya kurang ajar, tidak karu-karuan, masih dia panggil dengan panggilan yang baik. Kaumku, masih harapannya kepingin merubah. Kita kalau punya murid yang nuakal, gak mau kita ambil, muridku, gak mau nih. Tuh untuk muridku kan, tidak bener kamu itu, lihat. Baiknya ya, bedanya ya. Sama. Kenapa pesantren itu dulu menerima siapapun saja, buah orang nakal, tidak nakal, yai zaman dahulu diterima semuanya. Karena dia warasatul anbiya. Dia punya ketabahan hati untuk menerima siapapun yang nakal. Sampai ada guyonannya, madrasah merusak, semua yang orang rusak dikirim ke madrasah. Sampai gambarannya sampai begitu. Karena dia punya keteguhan hati tadi lah. Itu yang kita mikirkan. Kita ini kadang kalau ada murid yang susah diajarin, ya. Saya tadi malam susah ngajarin anak saya, cuman persoalan tambah-tambahan sama kurangan. Terus saya mikir, ya Allah, diuji dulu punya anak ini. Sampai uminya bingung, lah iya mas yo, aku ini yo pinter biar kan. Sampean yo pinter, opo anak gini. Ya sih durung ketemu ae, wis lah disabari ae. Panjenengan iki ujian nih kan. Masya Allah kalau kita pikirkan itu. Ya, menarik. Lah kita lihat sampai anaknya yang nakal sekalipun, Nabi Lut kalimatnya, ya qaumi, hai kaumku. Susah loh gini, ini bukan perjalanan yang mudah gini. Saya kalau ketemu mahasiswa saya nakal, ini maksudnya Ustadz,
Ini kayaknya bukan deh. Susah itu. Untuk menyebut my itu susah. Masya Allah ya. Itu bedanya kita dengan Nabi. Nah kita ini harus niru begitu. Kita harus niru gitu. Kalau kenapa? Kalau kita mikir bahwa kita bekerja itu untuk Allah. Murid kita semacam apapun. Saya tidak hanya kata murid. Saya mengajar bukan karena identitas saya. Untuk membesarkan egoisme saya. Bukan itu yang saya cari. Saya mencari rahmatnya Allah. Maka kita menjadi enteng bilang, ini murid saya. Meskipun nakal. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu ya qaumi, kata dia, bukan itu saja, dia bilang haula'i banati, mereka ini anak-anakku. Maksudnya anaknya sendiri dan anak-anaknya orang Islam, perempuan-perempuan itu, wanita-wanita ini, gadis-gadis ini, mereka semuanya. Kata dia, hunna adharu lakum, dia itu jauh lebih suci buat kalian. Kenapa kalian kok justru, karena ini saking Nabi Lut berusaha dengan berbagai cara. Dia keluar, dia coba dibenain akalnya. Ini ditawar, saya punya anak perempuan, sana banyak pada gadis. Kenapa kamu ndak itu? Fattakullah, diingatkan sama Allah. Ini beberapa cara metode dakwahnya ya. Terlalu panjang kalau kita detailkan. Wala, kata dia, kamu ini jangan bikin susah. Tamu-tamuku ini, alaysa minkum rajulur rasyid. Tidak adakah di antara kalian ini laki-laki yang straight? Menarik kalimatnya. Sekarang straight itu gambaran dari laki-laki yang benar. Dan kalimat yang dipakai, Rashid. Kata, menarik kata ini. Tidak adakah orang yang lurus di antara kalian ini? Kenapa di antara kalian tidak ada orang yang mendapatkan petunjuk yang benar, laki suka perempuan? Ini sudah mentok sekarang. Semua cara ya. Kalau kita mau lihat ini, semua ini juga bisa, sebenarnya kalau kita detailkan, kita bisa melihat ini juga menjadi metode pengajaran. Semua dipakai oleh Nabi Lut. Ya. Caranya, contohnya, dikasih, ini anak-anakku, diingatkan secara spiritual, fattakullah, dan seterusnya. Singkatnya, mentok. Tidak bisa lagi. Faqalu, dan kemudian dia berkata, mereka berkata, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kami ini tidak ada urusan dengan anak-anak perempuan. Saya tidak menarik sama orang perempuan. Kamu kan tahu apa yang kami kehendaki. Kata dia singkatnya. Qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Kata Nabi Lut, sekarang tidak bisa lagi dia. Makin merangsek orang-orang ini, makin dekat. Sebagian kalau kita baca riwayat Israiliyat ya, ada yang sudah memecah, membongkar pintunya rumahnya Nabi Lut. Udah nyerang. Dan Nabi Lut berkata, kata dia, lau anna li bikum quwwah, kalau saja aku bisa punya kekuatan yang bisa ngalahin orang-orang ini semuanya. Ya Allah ya, kita ini udah diuji kayak begitu, itu beratnya. Tazkiyah udah diuji kayak begitu, ya Masya Allah. Ini ujian dakwah, kalau kita memang benar-benar mencari ridhonya Allah SWT. Sampai pada titik kayak begitu ujiannya. Ngerangsek ke rumah kita, dihancurkan rumah kita. Orang datang semuanya. Masya Allah, kalau kita tidak punya jiwa halim, waduh, ya, saya punya teman di Azhar, tidak punya duit, di Mesir ini, tidak punya duit, duitnya nol, pacarnya lari, ganti ke yang lain, dan dia marah, kata dia tidak Tuhan-Tuhanan, tidak sholat dia. Selama 2 minggu dia cerita saya tidak sholat, Ustaz, 2 minggu, Ustaz. Saya udah tidak percaya sama Tuhan itu. Ini terjadi di Azhar ini. Tutup di Tazkiyah, di Azhar, bayangin. Baru kemarin seorangnya ngobrol sama saya, Masya Allah. Alhamdulillah bukan di sini ya. Adalah dia cerita, Mos Ustaz, ya Allah Ustaz, tidak ada di sini nih kepala saya nih Tuhan. Saya udah tidak percaya sama Tuhan itu. Tidak percaya sama sekali dan seterusnya dan seterusnya. Sampai nanti tersadar ketika temannya ngajak ke Syekh Najmuddin Al-Qurdi, cucunya Sohibul Mukasyafatul Qulub, ya. Baru ke sana, terus baru nanti dia nangis dan tersadar, sholat lagi kemudian alhamdulillah ya. Menarik kalau kita pikirkan itu ujian kita masih kayak begitu. Ya. Itu ujian azhari kayak begitu. Kita masih belum diuji, rumah kita dirusak orang, Masya Allah ya. Kalau kita pikirkan itu. Au awi ila ruknin syadid. Atau ruknin itu memang pilar maknanya, tapi salah satu makna yang lain juga portion. Ya, seperti kayak rukun Islam 5 berarti mulai ada rukun 1, 2, 3. Jadi di kota itu dia mungkin adalah portion,
adalah satu bagian dari kota ini yang kuat, yang orang tidak bisa lagi menyerang saya dan tamu saya dan anak-anak saya. Ini doa kepada Allah SWT gambaran. Lau anna li bikum quwwah au awi la ruknin syadid. Setelah itu baru malaikatnya datang. Malaikatnya baru menyatakan, qalu, kata dia, tenang aja Lut, kami ini malaikat. Baru malaikatnya menyatakan, kata dia, inna rusulu rabbika, sesungguhnya kami ini rasul Rabbmu, la yasilu ilaik, mereka itu sama sekali tidak akan bisa sampai kepadamu, ngasih mudarat kepadamu, nggak akan bisa. Di dalam di ayat yang lain menyatakan, kemudian Jibril itu mengepakkan sayapnya dan mengenai semua matanya orang itu yang demonstrasi ke rumahnya Nabi Lut, dan semuanya menjadi buta, tidak bisa ngelihat semuanya. Dia pulang ke rumahnya tidak bisa ngelihat semuanya. Itu siksaan yang pertama. Dia tidak tahu semuanya, dan ini sudah malam karena mereka masuk kota itu menjelang maghrib dan sudah bertamu, kemudian ini sudah malam. Kapan azabnya? Nanti subuh. Dan kira-kira ini sudah lama demonstrasinya, kira-kira tidak tahulah jam 12, 1 malam, wallahu a'lam. Tapi kemudian lihat, fa asri bi ahlika, maka malaikat mengatakan, sekarang kamu pergi, Isra, lakukan perjalanan malam, bi ahlika, dengan keluargamu, bi qit'im minal lail, kamu tidak punya waktu 1 malam, hanya bi qit'im minal lail, sebagian kecil dari malam. Kira-kira kenapa? Karena ini waktunya mungkin sudah jam 2 atau mungkin sudah jam 3 malam, subuh sudah dekat. Cepat, hariap, keluar kamu. Kamu cepat lakukan keluar penyelamatan diri sama keluargamu, karena kamu cuma punya waktu yang sangat sedikit. Dikit minal lail, wala yaltafit, dan jangan noleh ke belakang. Apapun yang terjadi nanti, jangan noleh ke belakang. Ya, minkum ahada, satu orang di antara kalian, jangan sama sekali. Illam ro'atak, tapi nanti siapa yang menoleh? Istrinya. Istrinya Nabi Lut menoleh ke belakang. Kenapa? Karena dia punya banyak teman dari kalangan perempuan, yang mungkin teman arisannya lah, dan seterusnya. Waktu diazab dia noleh, dan dia akhirnya kena juga. Ya. Innahu musibuha ma asabahum. Lihat, inilah yang dimaksud dengan musibah. Allah ngasih target seperti kalau kita memanah, ya. Asoba, ya, karena itu kalau benar kita sebut shawab. Asoba mengenai sesuatu. Kalau Allah itu mau kita ini menjadi orang yang baik, ada sesuatu yang mau dibenahi. Targetnya itu misalnya kamu kurang syukur, kita dikasih ujian oleh Allah untuk agar kita menjadi orang yang bersyukur. Kalau Allah itu kalau ngasih ujian mesti pas, namanya musibah. Makanya mestinya kalau kita orang mukmin dapat musibah, bilang apa mestinya? Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita mau disawabkan oleh Allah SWT. Sebenarnya karena pasti benar itu, pasti benar. Cuman kalau bukan orang yang tidak benar, ya itu menjadi azabnya Allah SWT. Oke. Inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Ini kira-kira hariap, subuh sudah makin mendekat. Cepetan. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha. Allah merubah dari yang tinggi dirubah menjadi yang rendah. Sebagaimana rusaknya fitrah mereka. Ya, dari laki-laki menyukai perempuan, jadi laki-laki menyukai laki-laki, Allah merubah dengan cara yang sama hukumannya. Kota itu, semua yang tinggi Allah jadikan yang paling rendah. Dijungkir balikkan, turning upside down. Karena itu tempatnya disebut dengan mu'tafikat. Mu'tafika dari kata ifkun yuten. Ya, kebohongan kalau kita ini ada benda merah kita bilang hijau, namanya ifkun. Ya, bukan jadi ifkun itu kebohongan yang memutarbalikkan. Karena itu ketika Aisyah berjalan dengan Sofyan ibn Mu'attal, kemudian dikabarkan selingkuh, namanya hadisul ifki. Karena itu tempatnya disebut mu'tafikat, karena Allah merubah kota itu turning upside down. Kalau Ibnu Katsir menceritakan, diangkat ini kotanya sampai penduduk langit pertama mendengar lolongan anjingnya, mendengar lolongan hewannya, dan kemudian ditumplak begini, di turning upside down. Karena itu menjadi mu'tafikat. Quran menyatakan ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha. Tidak cukup amtora. Quran menggunakan kata matara, amtara. Kalau amtara selalu jelek, kalau mator tidak.
Kalau yang paling bagus, kalau Al-Quran menggunakan aghsyaina. Amtara berarti jelek, dihujani, semua menunjukkan tinggi. Karena itu kata Ibnu Ashur, ini batu dari ketinggian. Sesuatu yang datang dari tinggi lebih parah lagi. Karena menggunakan kata amtara, menggunakan kata ala. Amtara alaiha, jadi dari tinggi, dihujani, hijaratan, batu, min sijil. Sijil sebenarnya satu kalimat yang dipakai untuk tanah yang kemudian menjadi ngeras dan terbakar karena dia di baking, dipanas sampai dia seperti apa ya? Seperti yang sangat keras dan panas. Namanya min sijilin. Al-Quran belum cukup menggambarkan mandud. Mandud itu mutatabi'ah. Jadi kalau mengenai itu bukan satu. Jadi misalnya ada 10 ngenai kita, gitulah kira-kira. Kayak orang ditembak, lah gitu. Namanya mandud. Masya Allah ya. Jadi mereka dihujani dengan batu-batu yang sangat panas itu dan mandud. Kira-kira begitu. Tidak cukup itu, musawwamatan. Semuanya ada brandednya, ada namanya satu-satu. Ini Abu Jahal, ini siapa? Udah musawwamatan. Ada alamatnya satu-satu, seperti targeted missile. Ya, udah ada namanya, musawwamatan kata Al-Qur'anul Karim. Karena itu istrinya Nabi Lut tetap kena. Kenapa? Wis ono jenenge. Ya. Udah ada namanya, tinggal nyari aja. Mau kemanapun tetap kena. Itu namanya musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Dan menarik kata Imam Nawawi, wa ma hiya-hiyanya bisa dikaitkan lagi kepada batu itu. Kata Imam Nawawi, sesungguhnya batu itu terhadap orang yang zalim tidak jauh. Rasulullah SAW ketika membaca ayat ini, Rasulullah menyatakan akan datang satu zaman, kata Rasulullah, di mana nanti laki-laki mencukupkan orientasi seksualnya kepada laki-laki dan perempuan mencukupkan orientasi seksualnya kepada perempuan. Hadis sahih. Ya, kata Rasulullah, akan datang suatu zaman, kata dia, ketika laki-laki mencukupkan seksualitasnya kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan. Terus Rasulullah membaca ayat ini. Maka bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Al-Quran kemudian Rasulullah membaca ayat yang terakhir ini. Wa ma hiya minadh dhalimina biba'id. Kalau sudah kayak demikian, itu azabnya Allah sudah sangat dekat bagi orang yang zalim. Nah, concern kita maksudnya, marilah kita ini tidak menjadikan azab Allah makin dekat. Dengan cara apa? Apa yang bisa kita lakuin? Tadi itu, kalau kita meyakini homoseksualitas itu juga dikonstruk secara culture, ya, secara kebudayaan, maka kita harus berkontribusi juga untuk membangun culture yang sehat. Ya, bukan saja internet sehat, tapi juga culture yang sehat, institusi yang sehat, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu penting. Semuanya harus didudukkan pada tempatnya, sehingga kemudian fitrah itu tumbuh dengan yang baik. Tumbuh yang baik. Untuk kita sebagai pendidik, hikmah yang paling utama dari surah yang kita bisa gali, maaf saya tidak bisa terlalu mendetailkan, waktunya tidak terlalu banyak. Satu, jadilah diri kita ini menjadi Ibrahim dan Lut. Satu, concern untuk selalu berbuat ihsan, berbuat yang excellent kepada siapapun saja, karena kita tidak melihat siapa kepada siapa, tapi kita melihat orientasi kita kepada Allah SWT. Itu cirinya mukmin muhsin yang sejati. Kita ini biasanya kalau berbuat baik melihat kepada siapa kita mau berbuat baik. Tapi muhsinin yang sejati adalah dia mau berbuat muhsin, ihsan, karena dia dorongannya adalah, motifnya adalah Allah SWT. Makanya dia tidak peduli siapa, kepada siapa saya. Kalau kita bisa bekerja, menjadi guru, menjadi siapapun saja dengan motivasi ini, subhanallah, saya tidak peduli. Saya tidak ngelihat Ustadz Ali, saya tidak ngelihat Ustadz Rojab. Saya akan melakukan pekerjaan saya yang paling terbaik. Kenapa? Karena saya mencari ridhonya Allah. Seperti Ibrahim, tamu saya siapa, saya tidak peduli. Tamu ini dihadirkan untuk saya mencari ridhonya Allah. Karena itu saya melakukan yang paling terbaik. Masya Allah, betapa indahnya kalau bisa begitu. Kalau semua guru-guru bisa begitu, Masya Allah. Yang pertama. Yang kedua, jadilah pribadi yang halim, yang sabar, yang tidak cepat untuk tergesa-gesa.
Caranya apa? Caranya cuma dua. Jadikan pribadi kita menjadi awahun munib. Taubah di dalam Al-Quran memang menggunakan 3 istilah ya. 1 taubah, 2 inabah, 3 aubah kalau dalam Al-Quranul Karim. Memang awab untuk para anbiya. Di ayat ini Allah juga menggunakan kata munib ya. Untuk level yang jauh lebih. Jadi menjadi seorang guru, menjadi seorang ustadz, itu taubatnya harus lebih banyak dibanding orang biasa. Orang biasa itu taibun, kita harus munibun. Kita ini harus menjadi orang yang jauh lebih keren lagi dalam taubat kita kepada Allah, kembalinya kita kepada Allah, agar kita menjadi awwah, rintihan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluk. Itu yang paling menarik. Jadi mari kita mencoba pelan-pelan menjadi orang yang merintih di hadapan Allah, tidak merintih di hadapan makhluk. Kalau rintihan kita kepada Allah, pribadi kita menjadi halim. Kalau rintihan kita kepada makhluk, kita akan menjadi orang yang tergesa-gesa. Dan ciri dari pembelajaran yang baik adalah jika ada kesabaran di dalamnya. Karena passion adalah salah satu modal utama dari success learning. Ya, itu yang kira-kira hal yang bisa kita ambil hikmahnya secara singkat dari surat Hud, mengaca pada kisahnya kaum Nabi Lut yang digambarkan Al-Quran dengan sangat epik, grafis. Begitu juga di ayat-ayat yang lain. Demikian mungkin ingkang saged kula sampaikan yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri atau tos pundi Ustaz Ali? Langsung saja. Okay. Semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pendidik-pendidik yang benar-benar menggunakan pekerjaan ini sebagai cara kita untuk menjadi hambanya Allah yang dicintai oleh Allah SWT, menjadikan pekerjaan ini sebagai wasilah kita untuk menjadi orang-orang yang halim, awah, munib, yang kemudian mampu menciptakan tradisi yang baik sehingga tumbuh fitrah anak-anak kita sebagaimana fitrah yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.